Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Oh iya, saya dapat pertanyaan dari salah seorang teman kita. Begini, gambar-gambarnya kok kartun semua dari awal? Mungkin dari teman-teman yang lain ada juga yang mempunyai pertanyaan yang sama ya. Memang sih saya sengaja selalu pakai kartun teman-teman. Hal ini saya maksudkan supaya sifatnya lebih netral. Kalau saya menggunakan gambar orang sungguhan, khawatirnya ada yang tidak bisa terima atas unggahan gambar tersebut. Bisa-bisa jadi panjang urusannya. Teman-teman kalau ada masukan atau mau nanya-nanya silakan ya, nyantai aja, gratis kok. Di sini kita sama-sama belajar. Hari ini saya ingin sharing tentang menarik piutang. Piutang adalah ketika kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, lalu belum menerima kembali uang kita dari orang tersebut. Jika teman-teman saat ini memiliki piutang, saya ucapkan selamat, karena teman-teman adalah orang luar biasa yang diberikan berkah oleh Allah, seperti hadis Muslim. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. Tetapi karena ada banyak masalah yang terjadi, kita tidak mendapatkan manfaat dari piutang tersebut teman-teman. Bukannya mendapatkan rezeki, bukannya orang itu membayar ke kita malah merusak terumbu karang kita sendiri. Tadinya sahabat yang pinjam, kemudian kita menagihnya, karena yang ditagih rupanya lebih galak dari kita, sehingga menyebabkan hubungan persahabatan sudah tidak nyaman lagi. Pada umumnya si peminjam mengulur-ulur waktu sehingga membuat kita kesal. Kekesalan karena piutang ini yang membuat kita menaburkan jeruk nipis berupa kesal, jutek, tanpa sadar menggibah sahabat ke orang lain. Jangan kasih pinjaman ke dia, ke saya aja dia belum bayar. Jangan sampai hal ini terjadi ya teman-teman. Jangan sampai kemuliaan yang tinggi ini hilang karena kesalahan kita dalam bersikap untuk urusan piutang. Dalam hadis Rasulullah bersabda, orang yang memberikan pinjaman lebih mulia daripada orang yang memberikan sedekah. Loh, kenapa demikian? Jika kita memberikan sedekah, yang terjadi hanya instan teman-teman. Urusannya selesai sampai saat kita menyerahkan sedekah. Sudah tidak ada urusan lagi setelah itu. Dan orang yang dikasih sedekah pun tidak punya tanggung jawab atau keharusan untuk mengembalikan uang itu. Ketika kita bersedekah, bisa jadi kita merasa lebih mulia. Akibatnya menjadi ujub, sombong, takabur. Sedangkan pinjaman, orang yang diberikan pinjaman akan mempunyai tanggung jawab teman-teman. Karena dalam proses memberikan pinjaman terjadi unsur tanggung jawab. Cara menjaga sikap dalam berpiutang antara lain: 1. Ikhlas dan ridho. Proses ikhlas dan ridho diberikan pada awal memberikan pinjaman kepada orang lain, dan ridho menerima apapun kondisi orang penerima pinjaman. Ikhlas dan ridho harus dijaga terus sampai kembalinya uang. Kalau ridho dan ikhlas ini berhasil dijaga, insya Allah rezeki akan terbuka dan mengalir deras teman-teman. Salah satu perisai selama ini saat punya piutang adalah tidak tenang, tidak ikhlas, dan tidak ridho. Saat itulah uang kita tertahan. Sebenarnya yang menahan uang kita untuk kembali ke kita adalah Allah. 2. Menulis jumlah piutang agar tidak terjadi konflik dan kita punya rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. 3. Tidak boleh ada tambahan atau denda.
Jika ada tambahan atau denda, maka proses keberkahan piutang akan hilang. 4. Memberikan kelonggaran syaratnya dan bahkan membebaskan hutangnya. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, barang siapa yang membebaskan kelonggaran waktu pada hutangnya terhadap orang fakir dan miskin, atau bahkan membebaskannya, maka Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari kiamat, di bawah naungan arsy-Nya, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Ketika menagih piutang, yang harus kita lakukan adalah menjaga terumbu karang, sehingga orang yang kita tagih tidak takut ya teman-teman. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut. Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, berilah tangguhan sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utangnya dibebaskan. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pahala piutang akan menjadi double-double dan double lagi sepanjang kita menambahkan keringanan waktu untuk pelunasannya. Contoh, kita pinjamkan 5 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Pahala sedekah 5 juta akan mengalir setiap hari selama 3 bulan. Jika hutangnya belum dilunasi, lalu kita memberi kelonggaran waktu setelah jatuh tempo, setiap harinya kita akan mendapatkan pahala bersedekah 2 kali lipat nilai piutangnya. Selama ini masih banyak orang menagih hutang dengan merendahkan, menghina orang yang berhutang, merendahkan, menghina, membicarakan kepada orang lain, di mana hal ini merusak terumbu karang kita sendiri ya teman-teman, karena telah menetesi jeruk nipis pada diri kita. Jika kita akan memberikan pinjaman kepada orang lain, perhatikanlah hal-hal berikut. 1. Teliti dulu orang yang mau berutang. Jangan sampai terumbu karang kita rusak karena meminjamkan uang kepada dia. 2. Kalau kita sudah mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada orang lain, anggap saja uang kita sudah tidak ada. Demikian, sekian dulu ya teman-teman sharing hari ini. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman selalu mendapatkan limpahan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.